Hai, saya Kitty Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Kalau ada negara miskin di Eropa, dikenal sebagai sarang gangster dan korupsi, itu namanya Albania. Dan mereka sadar, menteri-menteri manusianya sudah gagal. Akhirnya, mereka angkat Diela, seorang menteri robot untuk urus pengadaan publik. Ironis gak sih? Negara miskin di Eropa sudah berani, sementara Indonesia yang jadi salah satu juara dunia korupsi masih sibuk nyinyir aja. Menteri robot masuk akal banget untuk Indonesia. APBN kita 3.300 triliun dan lebih dari sepertiganya untuk belanja pemerintah. Tempat korupsi paling basah. Bansos. Ingat skandal bansos COVID? Uang rakyat dikorupsi pejabat. Kalau AI yang urus, data bisa silang langsung antara Dukcapil dan BPJS. Perizinan investasi, investor kabur karena birokrasi sengaja diperlambat untuk minta upeti. Sementara AI bisa proses secara real time. Gak kenal, tunggu disposisi dulu ya. Biaya murah, gak perlu rumah dinas, mobil dinas, tunjangan seumur hidup, apalagi anggaran rapat mewah. Menteri robot cukup server dan pengawasnya. Bayangin, kerja 24 jam tanpa gaji jumbo, tanpa cuti, dan tanpa nafsu korupsi. Tapi ya, ada risikonya juga. Kalau datanya kotor, AI bisa jadi tameng korupsi digital. Kalau servernya lemah, bisa diretas, rahasia negara bocor. Dan siapa yang tanggung jawab kalau salah? Presiden, DPR, atau developer AI? Karena itu, Menteri Robot tetap butuh ombudsman digital. Pengawas independen manusia, tapi ya nggak bisa main proyek. Yang lucu, kalau ide ini dibawa ke Indonesia, pasti ada yang nyinyir. UUD 45 bilang menteri itu harus manusia. Well, pertanyaan di era digital ini, lebih baik menteri yang rakus, korup, mencari proyek, atau AI yang jujur, transparan, dan lebih murah. Faktanya, menteri robot gak mungkin lebih buruk dari menteri kita saat ini yang sibuk bagi jatah proyek, rajin pencitraan, tapi absen waktu rakyat sengsara. Kalau Albania aja berani punya menteri robot, masa Indonesia, negara dengan APBN ribuan triliun, salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, kalah sama negeri gangster Eropa?